Saya tidak bisa jawab itu. Saya cuma selalu bisa jawab, kadang 10 juta saja cukup, tapi terkadang 100 juta aja kurang. Nah, kalau soal modal, soal uang itu relatif ya teman-teman. Saya tidak bisa, terus terang saya tidak bisa menyatakan harus disiapkan dana sekian atau dana sekian gitu. Saya tidak bisa jawab itu. Saya cuma selalu bisa jawab, kadang 10 juta saja cukup, tapi terkadang 100 juta aja kurang. Nah, bingung tuh. Jadi kadang 10 juta aja cukup, cuman seringkali ada yang mulai sudah habis 100 juta aja kurang. Nah, ini nanti tinggal beda-beda kok. Nah, beda-beda jalaninya itu salah satunya tergantung dari awalnya itu sudah persiapan jauh-jauh hari atau belum. Nah, kalau sudah persiapan, modal untuk finansialnya tidak akan banyak. Tapi kalau beternaknya itu karena terbawa oleh tren, terbawa oleh ambisi, wah, saya habis nonton video YouTube peternakan, lihat kandang keren dari Bajaringan keren, wah, akhirnya terbawa ke sana, bikin kandang besar, ya tentu saja habis ratusan juta hanya untuk bikin kandang. Tuh, itu terbawa tren. Nah, atau wah, saya habis nonton domba-domba keren, kambing-kambing keren, harganya memang puluhan juta, kemudian terbawa ambisi untuk beli. Nah, modalnya besar. Tapi bisa juga pakai modal yang tidak besar, tidak terlalu besar, itu sudah bisa jalan peternakannya. Misalnya, oh, ternyata di tempat saya itu sudah banyak jenis rumput, saya tinggal menambahi variasi, saya tinggal memperluas. Oh, modal 1-2 juta untuk sewa lahan, kemudian diolah, ditanami rumput lagi, bikin kandang sederhana, datengin ternak 1 jantan 5 betina, akhirnya ongkosnya 10 juta, ongkosnya 12 juta. Nah, ini udah bisa jalan. Nah, ada juga yang seperti, wah, saya ternyata di sekitar saya banyak limbah nih, karena di dekat pasar ada limbah sayur, limbah buah, itu bisa diambil, disortir, yang baik, yang masih bagus diberikan ke ternak. Nah, modalnya lebih murah lagi. Ada yang di sekitar industri pangan, ada catering, ada kemudian penjual gorengan atau ayam goreng. Nah, dari limbah catering itu limbah-limbah sayurnya, air khususan beras, kemudian santan, parutan kelapanya, kulit buah, itu bisa untuk pakan. Dari tukang-tukang kuliner, sisaan tepung-tepungnya itu bisa untuk pakan. Nah, ini tinggal kreatif-kreatifnya kita aja. Jadi semakin kita kreatif, maka modalnya bisa ditekan. Semakin kita mau beternak karena tren, karena ambisi, itu kalau tidak ada remnya maka akan losdol. Mau duit berapapun habis. Tuh. Wah, saya mau ngejar seperti farm yang sudah jadi itu, gini-gini, siapin ya miliar. Wah, saya pokoknya mulai dulu dengan jumlah yang saya sesuaikan kemampuan pakan, dengan lahan yang ada, dikembangkan segala macam. Nah, ini modalnya bisa minimalisir. Minimalisir. Nah, kemudian dana yang ada dialokasikan untuk nambah lahan pakan, nambah stok pakan,
untuk beli indukan lagi, nambah aset gitu. Itu teman-teman. Nah, modal di awal itu terkadang menjadi bagi sebagian teman-teman yang baru mau mulai itu sudah takut dulu. Sudah takut, wah saya nggak punya modal, wah saya nggak punya uang gitu. Loh, dengan misalnya tinggal di desa, oh di desa ada lahan, ya seperti inilah di belakang saya ini dulu cuman lahan bekas tebu, saya olah, saya tanami pacong. Ini di belakang saya ini usia 1 bulan. Nah ini yang kemarin lahan tidak produktif, saya sewa jadi lahan produktif. Oh pacong tapi saya selebi pisang, nah kan tambah produktif lagi. Tapi kalau saya tidak pakai metode seperti ini, wah saya bikin kandang yang keren, terus saya pakannya beli, lah duitnya banyak, modal awalnya untuk beli pakan, beli segala macam gitu. Nah ini pinter-pinternya kita lah bagaimana mengatur investasi modal itu untuk apa, pinter-pinternya kita. Nah pinter-pinternya kita juga untuk ngerem dan untuk ngegas. Kapan saatnya kita ngegas? Oh ada hal produktif yang perlu digas. Oh ada hal yang sekiranya masih bisa direm karena ada alternatif lain. Nah itu yang patut dipertimbangkan. Ingat teman-teman, bisnis kambing domba itu bukan bisnis cepat. Mohon maaf kalau omongan saya salah. Jadi jangan pernah terkecoh dengan manisnya bisnis penggemukan. Bagi teman-teman, wah saya mau awal nih, mau penggemukan 100 ekor gitu. Lah, belum siap semuanya kok mau main penggemukan. Nah, ini nanti berat. Penggemukan itu bukan hal yang mudah. Tapi penggemukan baru mudah kalau teman-teman sudah siap semuanya. Siap ilmu, siap pakan, kandangnya oke, punya jaringan penjualan, punya jaringan untuk mendapatkan bakalan bagus dan nilai wajar. Silakan dulu juga. Jangan hanya sekedar teman-teman buka YouTube ngetiknya cara penggemukan kambing, cara bisnis penggemukan domba segala macam. Ending-endingnya cuman rata-rata ya, mohon maaf nih, rata-rata cuman ketemunya orang jualan produk lah. Nah, silahkan coba samperin aja, punya yang digemukkan nggak gitu-gitu. Rata-rata nggak punya, rata-rata ya cuma jualan produk. Nah jangan sampai terjebak di situ. Banyak sekali, maaf ya, teman-teman mantan TKI main ke kandang 78 Farm Jogja yang terjebak dengan iklan-iklan seperti itu, sudah habis puluhan juta segala macam. Mbak salam, eman-eman apa ya, sayang-sayang, eman-eman itu sayang-sayang duitnya teman-teman. Nah lebih baik duit yang ada itu tinggal dialokasikan untuk hal-hal yang produktif. Sewa tanah, ini versi kami ya, sewa tanah, tanami pertanian, nanti hasil pertaniannya untuk ternak, limbah ternaknya untuk pertanian, muter seperti itu terus. Jadi yang ngongkosi peternakan itu nanti si pertaniannya. Yang memastikan hasil pertaniannya bagus adalah limbah peternakan. Silahkan dilogika. Nah, teman-teman akan punya banyak keran income. Ya, hasil dari pertaniannya dapat, hasil dari perkebunannya dapat, hasil dari ternaknya dapat. Nanti masih akan dapat. Oh, memang punya hobi sewa lahan pelan-pelan. Ada dana sedikit. Oh, ada lahan 300 meter sewa. Ada 500 meter sewa, 100 meter sewa, itu tanami aja terus. Itu nanti sambil membudayakan, membiasakan hal-hal produktif. Oh tiap saat mau ke lahan itu bawa pupuk, sambil mupuk, habis panen langsung pupuk, hasil panenannya dibawa pulang, pakannya untuk ternak, terus kemudian ternaknya makan, ngeluarin kotorannya tinggal dibawa lagi ke lahan. Nah itu simpel sekali teman-teman. Ini mudah sekali, cuman tidak disukai banyak orang, terutama tidak disukai pemula karena berproses. Tamu-tamu saya mayoritas
dulu datang dengan bagaimana pengen tahu, pengen cari jawaban beternak kambing domba dengan cara cepat, profitnya cepat, profit banyak. Saya selalu jawab, tidak bisa. Saya tidak bisa kasih jawabannya. Tidak ada yang namanya pemula itu tiba-tiba cukup, wah panen besar, kaya raya. Tidak ada lah. Tidak ada. Jangan sering-sering beli buku mengenai wah tips sukses pengembangan kambing domba, tips sukses budidaya kambing domba. Karena di halaman-halaman terakhir di analisa usaha itu jarang sekali yang ngomongin atau nulis soal rugi. Yang ditulis untung terus. Nah, itu yang berat. Jadi rata-rata wah ini tersugestinya gimana cari cara instan, berat ya. Kalau cari cara instan berat ya. Mohon maaf bagi yang mau ternak kambing domba, kalau yang nggak mau berproses, mending jangan ternak kambing domba. Nah, yang tidak mau berproses, mending jangan ternak kambing domba. Karena nanti kambing domba hanya akan jadi korbannya. Nah, gonta-ganti pakan, ganti. Saya bisa cerita karena saya udah ngalamin. Nah, teman-teman, bagi yang mau mulai, jangan patah semangat. Wah, saya duitnya tidak banyak. Jangan patah semangat. Silahkan keliling ke sekitar, cari potensi. Oh, ini ada potensi pakan ini, ada potensi pakan itu, segala macam. Silahkan di lobby, dikumpulkan, didata. Kemudian mulai pelan-pelan, mulai tahap demi tahap terus. Nah, mulai tahap demi tahap, tidak perlu start awal dengan banyak. Jangan hanya sekedar cari wah keren, tiba-tiba pelihara 50 ekor, tiba-tiba pelihara 100 ekor gitu. Jangan hanya cari wah, cari bahagia. Nah, mari cari bahagia. Cari bahagianya dengan cara setahap demi tahap, mau berproses, itu cari bahagia. Nanti kalau bahagianya datang, profitnya datang, yakin dah. Kalau sudah bahagia, profitnya datang. Kalau dari depan hanya cari profit, tidak pernah bahagia. Tidak pernah bahagia. Otaknya cuma panas terus, ya kan? Prosesnya panjang. Ada pengorbanan. Nah, itu nanti yang membedakan satu peternak dengan peternak yang lain. Itu yang membedakan pondasi farm A dan pondasi farm B. Nah, teman-teman bisa. Nah, saya ngajak teman-teman untuk bagi yang pemula, jangan patah semangat. Tetap berjuang, tetap yakin saja bahwa nanti akan bisa. Nikmati prosesnya, satu langkah demi langkah dijalani terus. Tiap saat harus ada progres, harus ada progres. Nah, ada yang kurang maksimal dievaluasi, dibetulkan, kurang maksimal dievaluasi, betulkan terus. Seperti itu terus. Jangan berambisi boleh, tapi jangan yang terlalu over. Nah, berambisi harus selalu dibarengkan dengan logika. Oh, saya itu mau nambah kandang sekian. Waduh, nanti apa yang mau buat isi? Apa yang buat nanti untuk umpan pakannya? Nah, itu. Ingat, mau ternak kambing domba yang disiapkan ilmu pakan. Kalau sudah dapat ilmunya, dapat mentornya, dapat pendampingnya, baru nyiapin pakan, punya lumbung pakan, baru bikin kandang produksi, tidak perlu mewah, yang penting nyaman. Yang keempat ngisi ternaknya, yang kelima marketingnya jalankan. Nah, terus selalu kreatif. Oke teman-teman.